Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul melaksanakan berbagai macam ibadah yang tentunya kita berharap ibadah tersebut menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kisah terkait dengan Sulhu Al-Hudaybiyah, Perjanjian Hudaybiyah, yang mana peristiwa ini terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Diawali dari mimpi yang dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dan para sahabat mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Pada saat itu mereka berada di Madinah. Kemudian juga dalam mimpi tersebut Nabi bisa membawa Miftahul Ka'bah, kuncinya Ka'bah. Demikian pula Nabi dan para sahabat mereka melakukan ibadah umrah, rentetan ibadah umrah. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka sebelumnya juga sudah berniat, kemudian mereka mengakhiri ibadah tersebut dengan mencukur rambut-rambut mereka. Maka berdasarkan mimpi tersebut, Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, lalu beliau juga menyampaikan niatnya ingin melaksanakan ibadah umrah, melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Maka setelah beliau menentukan waktunya, yakni pada hari Senin
bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, berangkatlah beliau ditemani dengan sang istri yaitu Ummu Salamah. Demikian pula diikuti oleh sekitar 1.500 sahabat. Mereka keluar dari Madinah menuju Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah. Dalam perjalanannya sampailah kabar kepada Nabi SAW dari mata-mata beliau adanya pasukan yang dipimpin oleh Ka'ab bin Lu'ay yang ingin menghadang mereka, ingin memerangi mereka. Lalu kemudian Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, apa yang ingin kita lakukan setelah adanya berita ini. Ya, karena saat itu perjalanan mereka tidak membawa senjata karena memang bukan untuk berperang. Keluarnya Nabi dengan 1.500 sahabat adalah untuk menunaikan ibadah umrah. Tidak ada senjata perang yang mereka bawa kecuali senjata seorang musafir saja. Maka kemudian sepakatlah mereka, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk terus melanjutkan perjalanan. Ya, melanjutkan perjalanan. Ya, kata Abu Bakar, innama ji'na mu'tamirin. Ya Rasulullah, kita ini datang ke Mekah untuk umrah. Walam naji' likitali ahadin, dan kita datang bukan untuk berperang, bukan untuk memerangi siapapun. Walakin man hala bainana wa bainal bait qatalna. Tapi harus bagaimana? Kita tetap jalan, dan siapa yang menghalangi antara kita dengan Ka'bah, kita juga harus melawannya. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan lanjutkan perjalanan, sehingga sahabat pun melanjutkan perjalanan. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, mendengar pergerakan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, orang-orang Quraisy kemudian mengadakan sebuah musyawarah. Yang hasil dari musyawarah tersebut adalah mereka akan benar-benar menghalangi, menghadang, ya, kaum muslimin untuk bisa masuk ke dalam kota Mekkah. Maka setelah, ya, beliau berhasil melewati pasukan yang dipimpin oleh Ka'ab bin Lu'ay, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Ka'ab yang memberitahukan kepada Nabi bahwasannya orang-orang Quraisy mereka sudah berkumpul di suatu tempat namanya Dzutuwa. Ya, mereka sudah berkumpul di sana. Dihabarkan pula bahwa mereka telah mempersiapkan 200 pasukan penunggang kuda yang dipimpin oleh Khalid Ibnul Walid di daerah Qura Al-Ghamim. Ya, ini adalah daerah yang berada pada jalur utama menuju Mekkah. Sudah dipasang pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid Ibnul Walid dengan jumlah 200 orang. Sedangkan yang lainnya mereka berkumpul di Dzutuwa. Dengan pasukan berkudanya ini, Khalid Ibnul Walid bisa mengawasi pergerakan kedua belah pihak. Ya, mereka diawasi, sehingga pada suatu kesempatan Khalid Ibnul Walid melihat kaum muslimin sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ya, sedang melaksanakan sholat zuhur
berjamaah. Ketika beliau saat itu melihat kaum muslimin sedang ruku, ya, sedang sujud, ya, naluri seorang pemimpin dalam peperangan itu celah, ya, itu celah bagi kelemahan orang-orang yang diincar, ya, karena ketika sedang ruku dia tidak bisa ngawasi apa-apa. Ya, demikian pula ketika sedang sujud juga tidak bisa mengawasi apa-apa. Makanya Khalid ibn Walid memandang ini adalah kesempatan emas. Ketika mereka sedang ruku dan sujud, ini kelemahan bagi mereka. Dan itu serentak saat itu. Ya, makanya Khalid ibn Walid mengatakan, andaikan kita sekarang serang mereka, kita akan menang. Tapi kemudian Khalid ibn Walid menahan diri untuk tidak menyerang saat itu, dan beliau menetapkan kita akan serang nanti ketika mereka sholat asar. Ya, tapi ternyata ketika sholat asar datang, Allah sudah mensyariatkan sholat al-khawf, ya, di mana sebagian di antara mereka sholat, sebagian orang mereka tetap berjaga-jaga. Berarti sudah tidak ada kesempatan lagi seperti tadi ketika sholat zuhur, karena sudah ada yang berjaga. Ya. Ini kisah yang kemarin telah kita sampaikan. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi SAW ketika melihat keadaan seperti ini, artinya di depan beliau itu sudah ada pasukan yang siap menghadang mereka. Ada pasukan Quraisy di daerah Dzutuwa, ada pasukan Khalid ibn Walid dengan pasukan kudanya di jalan utama menuju Mekah, yaitu di Qura al-Ghamim. Maka Nabi SAW pun tidak kalah cerdasnya dengan Khalid ibn Walid. Ya, secerdas apapun Khalid, maka Nabi SAW tentu lebih cerdas. Ya, Nabi SAW kemudian tabdilut tariq, merubah arah perjalanan. Ya, merubah arah perjalanan menuju Mekah. Yang tadinya beliau mengambil jalur utama, maka Nabi SAW merubah perjalanan, walaupun tentu ini lebih sulit lagi, yaitu melewati di antara perbukitan yang tadinya jalannya sudah biasa dilalu lalang oleh orang. Beliau mengambil jalan belok ke kanan, ya, belok ke kanan, tapi melewati jalur itu tadi di antara, ya, lembah-lembah, bukit-bukit. Jalannya lebih sulit, lebih terjal. Beliau melakukan hal tersebut tentunya agar terbebas dari hadangan dua pasukan yang sudah siap tersebut, ya, sehingga beliau tidak memilih jalur utama menuju Mekah yang nanti akan sampai ke daerah namanya Tan'im. Ya, Tan'im adalah perbatasan tanah haram, yang mana orang daerah sana kalau ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, ihramnya dari Tan'im. Ya, dari Tan'im. Di sana ada Masjid Aisyah. Ya, kemudian mereka mulai niat di situ, ya, memakai pakaian ihram di situ, bertalbiyah dari situ, masuk ke dalam kota Mekah. Ya, adapun Nabi dan para sahabat saat itu mereka sudah ihramnya di Dzulhulaifah, ya, di Bir Ali, tempat ihramnya orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah dari Madinah. Mereka ketika sudah sampai di Dzulhulaifah, mereka sudah pakai pakaian ihram, mereka sudah berniat dalam perjalanan menuju Mekah, mereka sudah mengucapkan talbiyah. Jadi Nabi meninggalkan jalur utama yang menuju Mekah melewati Tan'im. Tarakahu ilal yasar. Demikian pula Nabi SAW meninggalkan jalur melalui kiri. Ya, ini lurus ketemu nanti dengan Tan'im,
kemudian Nabi memilih yang ke kanan, ya, meninggalkan jalur utama, juga meninggalkan jalur yang lewat ke kiri. Falamma ra'a Khalid fatratal jaysh al-islami qad khalafu an tariqih, ya, ketika Nabi dan para sahabat mereka sudah memilih jalur belok ke kanan, dan Khalid ibn Walid melihat bekas-bekas debu yang berterbangan, maka Khalid merasa bahwa kaum muslimin ternyata balik arah, atau mohon maaf, berubah arahnya, berubah jalurnya, ya, jadi kan tadi diawasi oleh Khalid ibn Walid dengan 200 pasukan kudanya, tapi ternyata Nabi membelokkan arah ke Mekah ke kanan, belok ke kanan, dan itu sempat tidak terlihat oleh Khalid ibn Walid. Ya, Khalid ibn Walid melihat pasukan ini sudah mulai bergerak. Intalaqa yarqudu nadhiran li Quraisyin. Maka Khalid pun kembali ke Mekah, kembali ke orang-orang Quraisy, ya, ini di daerah Dzutuwa, kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy. Ya, maksudnya Muhammad dan pasukannya sudah lepas dari pandangan kita. Dia membelokkan arah perjalanan menuju Mekah. Maka Nabi pun terus melakukan perjalanan, ya, dengan membelokkan pasukan ke kanan tadi, hatta idza kana bi saniyatil murar barakat rahilatuhu. Sampailah beliau di suatu tempat namanya Saniyatul Murar. Ya, di situ onta beliau berhenti. Ya, onta beliau yang bernama Al-Qaswa berhenti, menderum. Ya. Faqala an-nas, lalu kemudian para sahabat mengatakan hal. Ya, ini ucapan hentakan untuk binatang, saat itu onta. Ya, kalau di kita mungkin, ya, kalau kambing sedang tidak mau jalan, itu diteriaki dengan teriakan-teriakan khusus terkadang. Sapi juga demikian. Ya, ada teriakan-teriakan khusus. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat ketika onta Nabi berhenti. Mereka mengatakan hal. Ya, entah apa maknanya, apakah hush, ya, atau apalah maknanya. Intinya apa? Onta ini yang berhenti biar berjalan. Faqalu khallatil qaswa. Ya, onta ini tetap menderum, tidak mau berjalan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma khala'atil qaswa, tidaklah onta, ya, namanya adalah al-qaswa, onta Nabi, tidaklah al-qaswa ini menderum, wa madzaka laha bi khulqin, dan tidaklah dia menderum kecuali, tidaklah dia menderum karena kemauannya sendiri. Ya, tidaklah onta ini menderum, berhenti karena kemauan dia sendiri. Walakin habasaha habisul fil, akan tetapi yang mengakibatkan dan menyebabkan onta ini berhenti adalah karena dicegah, dihentikan oleh malaikat yang pernah menghentikan pasukan gajah. Ya, pasukan yang dipimpin oleh Abraha. Mereka datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Ya, onta yang dipakai oleh Raja Abraha saat itu tidak mau melanjutkan perjalanan. Sampai di suatu tempat mereka menderum ontanya. Kalau diarahkan ke arah Ka'bah jalurnya, mereka nggak mau berjalan. Tapi kalau diarahkan ke arah yang lain yang bukan mengarah ke Ka'bah, mereka akan jalan. Jadi dipaksakan mengarah ke Ka'bah, ya mereka nggak mau jalan. Ya, dan ternyata mereka tidak mau jalan itu karena dihentikan oleh malaikat. Ya, akhirnya kemudian Allah menurunkan atau mengirim burung ababil. Wa arsalna alaihim tayran ababil. Ya, kami kirim kepada mereka burung ababil.
tarmihim bihijaratin min sijil, kami lempari mereka ya dengan kerikil-kerikil atau tanah-tanah yang sudah panas dari neraka jahanam. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, kami jadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ya, makanya mereka yang terkena lemparan batu atau kerikil tersebut hancur. Ya, kena kepalanya hancur, kena tangannya putus, kena perutnya robek, ya, kena kakinya terpotong dan seterusnya. Ya, mereka hancur. Yang menghadang pasukan bergajah saat itu adalah malaikat, dan dia juga yang kemudian memberhentikan unta Rasulullah SAW di daerah Saniyatul Murar. Summa qal, kemudian saat itu Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di tangannya, la yas'aluni hittatan yu'adzimuna fiha hurumatallahi illa a'taituhum iyyaha. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidaklah mereka penduduk Mekah, orang-orang Quraisy, meminta kepadaku suatu rencana yang di dalamnya mereka mau mengagungkan perkara-perkara yang disucikan oleh Allah, kecuali pasti aku akan iakan, aku akan berikan. Ya, maksudnya Nabi adalah andaikan mereka dengan kita ada suatu rencana, ya, untuk bisa saling menghormati apa yang disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, misalnya, ya boleh masuk tapi dengan syarat ini misalnya. Ya, maka kemudian Nabi akan menyetujui perkara tersebut. Summa zajaroha fawathabat bihi fa'adala hatta nazala bi aqsal Hudaybiyah. Maka kemudian Nabi SAW meneriaki ontanya tersebut, lalu kemudian ontanya berdiri, lalu kemudian berjalan dan melanjutkan perjalanan, sampailah mereka di ujung daerah namanya Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah ala samadin qalilil ma, di suatu telaga atau sumur yang airnya sedikit. Ya, makanya Hudaybiyah itu sebenarnya kata para ulama nama sebuah sumur. Ya, Hudaybiyah itu nama sebuah sumur yang kemudian dijadikan sebagai nama dalam perjanjian yang nanti akan ya terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Saat itu sumurnya sangat sedikit sekali airnya. Innama yatabarraduhu an-nasu tabarrudan. Saat itu manusia ngambilnya sedikit-sedikit. Ya, sedikit diambil, bergantian. Ya, bergantian seperti itu kan, saking sedikitnya. Walam yalbath an-nazahuhu, dan lama kelamaan air tersebut tidak mencukupi mereka. Ya, padahal sudah diambil sedikit-sedikit. Ya, kalau dulu di tempat kita di Gunung Kidul itu ada, kalau ada telaga yang kering, kita buatkan sumber air, dikeduk sedikit demi sedikit, kemudian keluar nanti sedikit-sedikit. Ya, seperti itu, diambil sedikit-sedikit. Ya, tapi ternyata tidak mencukupi. Fasyaqau ila Rasulillah SAW al-atash. Maka kemudian mereka para sahabat mengadu kepada Nabi SAW akan rasa kehausan. Ya, karena persediaan air tidak mencukupi. Ya, sumber juga ternyata habis, tidak mencukupi mereka. Akhirnya lama-kelamaan mereka merasa haus. Itu disampaikan kepada Nabi. Fantaza'a sahman min kinanatihi. Lalu kemudian Nabi mengambil anak panah dari tempatnya. Ya, dari tempat lubang itu atau mungkin tempat yang lain, diambil sama Nabi satu anak panah. Summa amarahum ayyaja'aluhu fi. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat supaya menancapkan anak panah ini ke dalam sumur tersebut. Ya, ditancapkan. Lalu kemudian dengan izin Allah keluarlah air. Ya, keluar dengan deras. Fa wallahi ma zala yujayyishu lahum birrayyi hatta sadaru. Demi Allah,
ya air tersebut semakin lama semakin meningkat, semakin banyak airnya. Padahal tadinya sedikit, ngambilnya pun sedikit-sedikit dan harus pelan-pelan, karena kalau terlalu cepat kena tanah tidak jernih lagi. Ya. Tapi ini kemudian airnya semakin banyak, meningkat. Ya, irigasinya semakin ya banyak sampai mereka puas minum dari tempat tersebut. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, walamma itma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Budail bin Warqa al-Khuzai min nafarin min Khuza'ah. Ketika Nabi dan juga para sahabat mulai tenang berada di tempat tersebut, ya, di ujung Hudaybiyah, mereka tenang di situ karena sudah menguasai sumur, kemudian sumurnya juga mengalir deras airnya, dan itu sangat diperlukan tentunya saat itu. Beliau sudah tenang di situ, sudah nyaman, demikian pula sahabat demikian. Tiba-tiba datang seseorang bernama Budail bin Warqa al-Khuzai. Ya, Budail bin Warqa al-Khuzai. Beliau ini juga nantinya sahabat Nabi. Anak-anaknya juga menjadi sahabat yang mulia. Ya, datang yang memberikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Budail radhiyallahu ta'ala an mengatakan, "Inni taraktu Ka'ab ibn Lu'ay." Ya Rasulullah, ketika aku tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay tadi, nazalu ada amiyahil Hudaybiyah. Ternyata mereka sudah mulai datang untuk bergabung dengan orang-orang Quraisy dan menyatakan diri untuk memerangi engkau dan juga menghalangi engkau dari masuk ke dalam Ka'bah. Ya, masuk ke dalam Mekah. Ya, jadi pasukan Ka'ab bin Lu'ay ini mulai bergabung dengan orang-orang Quraisy yang tadi di awal dia atau mereka yang menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Budail, "Inna lam naji' li qitali ahadin, walakin naji'na mu'tamirin." Wahai Budail, kita ini datang bukan untuk memerangi siapapun, bukan untuk melawan siapapun, akan tetapi kami datang untuk melaksanakan ibadah umrah. Wa inna Quraisyan qad nahakathumul harab wa adarrat bihim. Akan tetapi sayangnya orang-orang Quraisy mereka sudah termakan dengan peperangan. Ya, maksudnya adalah orang-orang Quraisy ini kalau urusannya dengan kaum muslimin pokoknya perang. Seakan-akan kayak tidak ada kata damai bagi mereka. Ya. Urusannya dengan kaum muslimin ini perang. Mereka ini sudah kemakan ya fitnahnya perang. Fa in sya'u madattahum. Kalau mereka mau, ya, kalau mereka mau bujuk mereka. Ya, Budail ibn Warqa al-Khuzai diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membujuk orang-orang Quraisy. Ya, untuk menurunkan ego mereka. Ya, jangan sedikit-sedikit perang. Ya, jangan sedikit-sedikit terus bermusuhan. Ya, kita ini juga orang Mekah. Ya, kita ini juga orang Mekah. Kami berhak untuk masuk ke dalam Ka'bah untuk beribadah di sana. Maka kalau mereka mau, wahai Budail, bujuk mereka. Wa yakhlu baini wa bainan nas, sehingga mereka mau membebaskan kami. Ya, membiarkan kami untuk terus berjalan masuk ke kota Mekah, kemudian masuk ke dalam Ka'bah, Masjidil Haram, kemudian kami beribadah di sana. Wa in sya'u ayyadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas fa'alu wa illa faqad jammu. Dan juga kalau mereka mau agar mereka bisa masuk ke dalam ya
jalan yang mana sering dilalui oleh orang-orang, maka mereka bisa lakukan hal itu. Tapi kalau tidak, berarti mereka menginginkan istirahat. Wa inhum abau illal qital, tapi kalau mereka tidak mau juga dan yang mereka inginkan adalah peperangan, fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la uqatilannahum ala amrin hadza hatta tanfarida salifati. Ya, beliau bersumpah, maka kalau mereka menginginkan peperangan, maka kami pun akan melawan mereka. Ya, aku akan melawan mereka di atas perkaraku ini, yang bisa jadi histori lama peperangan itu milik kami. Ya, peperangan ya dengan kaum muslimin yang terdahulu yang dimenangkan oleh kaum muslimin, ya itu pun akan berpihak kepada kaum muslimin lagi. Au layan fidannallahu amroh, atau biarkan Allah sendiri yang kemudian ya membiarkan urusannya. Jadi biar Allah sendiri yang mengurusi mereka, yang artinya ya tetap kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Qala Budail, lalu kemudian Budail bin Warqa al-Khuzai, beliau mengatakan, sa'uballighuhum ma taqul, ya Rasulullah, aku akan sampaikan perkataan kau ini kepada mereka. Ya, jadi Budail ini menjadi wasilah, penengah, ya, penyambung lidah antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan pasukan Quraisy. Jadi setelah mendengar pernyataan Nabi tersebut, Budail mengatakan, sa'uballighuhum ma taqul, ya, aku akan sampaikan perkataan kau ini kepada mereka ya Rasulullah. Fantalaqa hatta ata Quraisyan. Lalu kemudian Budail pun berangkat, ya, meninggalkan Nabi dan para sahabat untuk mendatangi orang-orang Quraisy. Ya, sesampainya beliau di hadapan orang-orang Quraisy, maka Budail berkata, inni qad ji'tukum min indi hadzal rajul. Sungguh aku datang hari ini kepada kalian wahai orang-orang Quraisy berasal dari laki-laki ini, ya, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tuhu yaqulu qawlan, dan aku telah mendengar, ya, perkataan yang dia sampaikan. Fa in syi'tum aradtuhu alaikum, kalau kalian mau, aku akan paparkan apa yang dia katakan. Aku akan sampaikan kepada kalian apa yang dia katakan kalau kalian mau. Faqala sufaha'uhum, lalu kemudian dari pihak Quraisy, terutama dari orang-orang yang mereka tidak memiliki pemikiran yang cerdas, mengatakan, la hajata lana an tahaddatsna anhu bi syai'in. Ya, la hajata lana an tuhadditsana anhu bi syai'in. Kami tidak punya keperluan apapun dengan apa yang akan engkau sampaikan wahai Budail, sedikit pun, ya, kami gak mau mendengar apa yang diucapkan Muhammad melalui kamu, ya, kami tidak mau mendengar, kami tidak punya hajah. Wa qala dzawur ra'yi minhum, tapi orang-orang yang mereka masih memiliki kecerdasan dari kalangan Quraisy, ya, mereka menimpali perkataan teman mereka sendiri, ya, hati ma sami'tah, wahai Budail, jangan hiraukan perkataan mereka, ya, sekarang sampaikan kepada kami apa yang dikatakan oleh Muhammad, sampaikan kepada kami apa yang kamu dengar. Ya, mungkin orang-orang yang, ya, tidak cerdas dalam pemikiran dari kalangan Quraisy ini sudah termakan emosi yang begitu, ya, meluap. Ya, tadi mereka seperti yang dikatakan oleh Nabi sudah, ya, otaknya adalah perang. Ya, tidak ada kata damai. Makanya ketika Budail, ya, menawarkan, mau nggak kalian aku sampaikan apa yang dikatakan Muhammad, mereka menjawabnya, sudah, kami nggak punya urusan.
ya, tidak punya keperluan dengan apa yang akan kamu sampaikan darinya sedikit pun. Tapi bagi mereka yang mungkin masih bisa menahan emosinya, masih bisa mengatur ya pemikirannya, mereka mengatakan hati ma sami'ta, ya, sampaikan kepada kami apa yang kamu dengar darinya. Qala sami'tuhu yaqulu kadza wa kadza. Kata Budail, aku mendengar ya bahwa Muhammad telah mengatakan begini dan begitu, tadi yang di atas tadi, yang intinya adalah bahwa Muhammad dan sahabatnya datang ke Mekah bukan untuk perang, ya, tapi untuk umrah, ya, untuk beribadah, bukan untuk perang. Tapi kalau kalian masih ngeyel istilahnya, mau ngajak perang, ya mereka nggak akan takut, ya, mereka akan melawan. Ya, disampaikan itu, kemudian faba'atsat Quraisyun Mikros ibn Hafiz, ya, lalu kemudian orang-orang Quraisy mengutus seseorang dari mereka bernama Mikros ibn Hafiz, ya, untuk mendatangi pihaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadza rajulun ghadirun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari kejauhan yang datang adalah seseorang bernama Mikraz ibn Hafiz, maka Nabi mengatakan, mengomentari orang tersebut dengan mengatakan hadza rajulun ghadirun. Orang itu adalah orang yang suka berkhianat. Ya, yang datang ini, utusan Quraisy ini, orangnya adalah suka berkhianat. Ya, suka berkhianat. Maksudnya bisa jadi apa yang nanti disampaikan oleh Nabi SAW kepada dia disampaikan ke Quraisy dengan teks yang berbeda, ya, dengan isi yang berbeda. Ya, makanya para sahabat diminta untuk berhati-hati ketika berbicara dengannya. Falamma jaa, ketika Mikraz ibn Hafiz ini datang, ya, di hadapan Nabi, wa takallama, kemudian berbicara banyak kepada Nabi, qala lahu mithla ma qala li Budail wa ashabih. Nabi pun menjawab sama persis perkataan beliau ketika beliau mengatakan hal tersebut kepada Budail dan sahabat-sahabatnya. Faraja'a ila Quraisyin fa akhbarahum. Lalu kemudian dia pun, ya, Mikraz, ya, kembali ke orang Quraisy dan menghabarkan hal itu kepada Quraisy. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setelah Mikraz kembali ke orang Quraisy kemudian menyampaikan, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka, maka tiba-tiba berdirilah seseorang yang bernama Hulais ibn Alqamah, ya, beliau ini dari Kinanah, ya, Hulais ibn Alqamah. Dia mengatakan da'uni atih, biarkan aku menemui Muhammad, ya, biarkan aku menemui Muhammad. Faqalu i'tihi, maka orang-orang Quraisy mengatakan, ya sudah, kamu saja yang datang ke sana, ya, pergilah ke sana. Maka kemudian ketika Hulais ini dilihat oleh Nabi SAW dari kejauhan, maka Nabi mengatakan hadza fulanun wa huwa min qaumin yu'adzibuna al-budna fab'atsuha. Ini adalah laki-laki dari suatu kaum yang kaumnya ini mereka mengagungkan unta-unta, ya, atau mengagungkan hewan-hewan kurban. Fab'atsuha, oleh karena itu lepaskan hewan-hewan kalian, ya, lepaskan hewan-hewan kalian. Lalu kemudian para sahabat melepaskan hewan-hewan mereka, ya, tidak dikekang, tidak ditali, ya, karena orang ini punya tipe, ya, kaumnya adalah suka dengan hewan kurban, ya, takutnya nanti kalau diikat dia akan, ya, tersinggung atau marah melihat hewan-hewan yang biasa mereka sukai kok diikat, ya, mungkin nanti akan berbicara berbeda dan seterusnya, ya, akhirnya dilepaskan. Wastaqbalahul qaum yalubun, ya, lalu kemudian para sahabat mendatangi Hulais bin Alqamah ini dengan mereka bertalbiyah, ya, dengan mengucapkan apa? Talbiyah.
Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya, sampai selesai. Falamma ra'a dzalik, ketika Hulais ibn Alqamah melihat ini, ya, melihat para sahabat bertalbiyah, kemudian mereka melepaskan, ya, ikatan-ikatan hewan mereka dari unta dan seterusnya, Hulais ini mengatakan subhanallah, ya, dia mengucapkan apa? Subhanallah, ma yanbaghi li haula'i ayusaddu 'anil bait. Tidak layak mereka itu dihadang untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Ya. Jadi ini perkataan yang disampaikan oleh Hulais ketika melihat para sahabat dalam keadaan membaca talbiyah. Ya. Ya. Hulais mengatakan mereka ini subhanallah, tidak pantas kalau mereka dihadang untuk masuk ke dalam Baitullah. Faraja'a ila ashabi, lalu kemudian Hulais bin Alqamah kembali ke orang Quraisy. Faqala, lalu kemudian lalu beliau mengatakan, ra'aitul budna, sungguh aku telah melihat hewan-hewan korban, qad qullidat wa ash'arat, yang sudah dikasih, ya, tali kekang, ya, kemudian juga sudah dikasih tanda pemilik, ya, tanda pemilik. Ini kalau masih ingat ketika Nabi sampai di Dzul Hulaifah, Nabi SAW mengikatkan tali di onta-onta mereka, ya, onta beliau dan onta-onta para sahabat, kemudian dikasih tanda, ya, tanda pemilik, ya, dan ini dilihat oleh Hulais, ya, dilihat oleh Hulais. Seraya mengatakan, aku melihat onta-onta itu sudah dikasih tali, ya, di badan mereka, juga sudah dikasih pengenal. Wa ma ara an yusaddu, dan aku melihat mereka tidak pantas untuk dicegah dari masuk ke dalam Masjidil Haram. Wa jara bainahu wa baina Quraisyin kalamun. Oleh karena itu, saat, ya, Hulais bin Alqamah mengatakan demikian, terjadilah perdebatan sengit antara dia dengan orang-orang Quraisy. Ya, Hulais tidak setuju kalau Nabi Muhammad dan para sahabat dicegah untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi orang-orang Quraisy, mereka kukuh dengan pernyataan mereka bahwa orang-orang Muslim tidak boleh masuk ke Mekah. Ya, terjadi apa? Terjadi, ya, perdebatan yang sangat sengit antara Hulais bin Alqamah, padahal dia dari pihak Quraisy, dengan orang-orang Quraisy sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena waktu yang sudah habis, insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan, dan sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nanti akan ada kisah lanjutan dari kisah ini terkait dengan utusan orang-orang Quraisy, ya. Tadi ada Mikras, kemudian ada Hulais, nanti akan ada Urwah bin Mas'ud yang nanti juga akan ngomong dengan pihak, ya, Nabi SAW, dan dia berasal dari pihaknya orang-orang Quraisy. Insyaallah di kesempatan yang lainnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.